Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas grup setelah kemarin kita belajar tentang operasi biner. Karena operasi biner ini merupakan salah satu syarat dari grup. Apa itu grup? Misalkan G adalah himpunan tidak kosong dan operasi bintang pada G adalah suatu operasi biner. Himpunan G bersama-sama dengan operasi biner bintang atau ditulis G bintang adalah suatu grup jika memenuhi aksioma berikut, yaitu operasi bintang bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen G, A bintang, B bintang, C sama dengan A bintang, B bintang C. Selanjutnya, G memuat elemen identitas untuk operasi bintang, misalnya E. Jadi, terdapat E elemen G demikian sehingga jika untuk setiap A elemen G, A dioperasikan dengan E, A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Selanjutnya, setiap anggota G memiliki inverse untuk operasi bintang dan inverse tersebut juga harus merupakan anggota G. Sehingga untuk setiap A elemen G terdapat A inverse elemen G demikian sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E. Maka A inverse ditulisnya seperti ini adalah inverse dari A. Jadi untuk membuktikan suatu himpunan dengan operasi tertentu merupakan suatu grup, perlu kita buktikan syarat-syaratnya. Yang pertama, dia haruslah operasi biner, artinya dia harus bersifat tertutup. Yang kedua, dia harus bersifat asosiatif. Yang ketiga, dia harus mempunyai elemen identitas yang kita simbolkan dengan E. Dan yang terakhir, dia harus memiliki inverse. Dengan inverse-nya adalah di dalam himpunan tersebut. Contohnya, Z dengan operasi penjumlahan merupakan sebuah grup, sedangkan Z dengan operasi perkalian bukan merupakan sebuah grup. Ayo kita tunjukkan. Yang pertama, Z dengan operasi penjumlahan merupakan sebuah grup. Ingat kembali, baru saja kita tahu syarat-syarat sebuah himpunan dengan operasi tertentu merupakan sebuah grup atau bukan jika memenuhi syarat-syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, dia harus tertutup. Yang kedua, dia harus bersifat asosiatif. Yang ketiga, dia harus memiliki elemen identitas. Dan yang keempat, dia harus memiliki inverse. Kita cek apakah Z itu bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita ambil sebarang A, B elemen Z, maka kita jamin ya bahwa A plus B itu juga elemen Z. Maka Z bersifat tertutup. Yang kedua, asosiatif. Ambil sebarang A, B, C elemen Z, kita tunjukkan bahwa A plus B plus C itu sama dengan A plus B plus C. Ini pasti ya, karena ini adalah operasi di Z atau bilangan bulat. Kemudian kita akan buktikan bahwa Z dengan operasi penjumlahan memiliki identitas. Punya ya, bahwa terdapat E sama dengan 0, dengan E-nya tentunya elemen Z, sedemikian sehingga jika untuk setiap A elemen Z, kita tunjukkan A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Kita akan tunjukkan pula bahwa Z dengan operasi penjumlahan memiliki inverse. Nah, berarti terdapat inverse-nya adalah A inverse sama dengan min A
A inverse-nya dia elemen Z juga. Untuk setiap A elemen Z, sedemikian sehingga jika A dioperasikan dengan operasi penjumlahan dengan A inverse-nya, yaitu A ditambah dengan min A, itu sama dengan 0, yaitu elemen identitasnya. Karena syarat 1, 2, 3, 4 terpenuhi, maka Z dengan operasi penjumlahan adalah grup. Selanjutnya, kita akan buktikan untuk Z dengan operasi perkalian bukan merupakan sebuah grup. Nah, kita harus menunjukkan apa sih syarat tadi untuk membuktikan bahwa dia grup. Yang pertama, dia harus tertutup, ya kan? Ingat lagi. Yang kedua, dia harus bersifat asosiatif. Yang ketiga, dia memiliki elemen identitas. Dan yang keempat, dia memiliki inverse. Kita cek apakah dia tertutup. Ambil sebarang A, B elemen Z. Maka A kali B elemen Z juga ya. Perkalian dalam himpunan bilangan bulat pasti adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, selanjutnya yang untuk asosiatif kita ambil A, B, C elemen Z, akan kita tunjukkan A kali B kali C apakah sama dengan A kali B kali C. Ya, ini sudah pasti karena dia perkalian dalam himpunan bilangan bulat, maka berlaku seperti ini. Kemudian untuk elemen identitas, ada nggak elemen identitas di himpunan Z untuk operasi perkalian? Ada? Apa coba? Elemen identitasnya yaitu E sama dengan 1. Untuk E elemen Z, untuk setiap A elemen Z, maka berlaku kalau A dikalikan dengan E, yaitu A dikalikan dengan 1 sama dengan A. Nah, kemudian untuk inverse-nya, apakah dia dengan operasi perkalian di himpunan Z itu punya inverse? Coba, apakah berlaku terdapat inverse-nya A? Apakah ada? Cek. Ada enggak? Nah, misalkan ya, yang dia apakah ada inverse-nya A sedemikian sehingga berlaku A kalau dikalikan dengan A inverse-nya itu sama dengan E. Enggak? Dia A inverse-nya dia harus elemen Z juga syaratnya. Misalnya cari salah satu contoh anggota A di Z, misalkan 3 ya. 3 kalikan titik-titik sama dengan E-nya berapa tadi? 1. 3 kali berapa sama dengan 1? Ini sepertiga ya. Nah, sepertiga ini apakah elemen Z? Dia bukan. Artinya dia tidak punya inverse karena salah satu syarat grup itu tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa Z dengan operasi perkalian dia bukan grup. Jelas ya? Selanjutnya, kita punya teorema yang pertama, yaitu uniqueness of identity, yang mengatakan bahwa elemen identitas di dalam grup adalah tunggal. Kita akan membuktikan cuma tunggal, yaitu 1. Buktinya, misalkan ada 2 elemen identitas di grup G, sebutlah dia E1 dan E2. Nah, karena E1 dia dikatakan tadi ya, dia elemen identitas di grup G, maka E1 jika dioperasikan dengan sebarang elemen E2 di G, maka berlaku misalkan
E2 bintang E1, tadi yang elemen identitas adalah E1, berarti E1 dioperasikan dengan E2 sama dengan E2, gitu ya. Sebaliknya, karena E2 adalah elemen identitas di G, berarti kan yang elemen identitas adalah E2. Jika kita ambil sebarang elemen di G, misalkan E1, berarti E1 dikalikan dengan elemen identitasnya, yaitu E2, berarti sama dengan E1. Ya kan? Kita lihat di sini bahwa E2 di sini sama dengan E1, sehingga E1 sama dengan E2, artinya elemen identitasnya hanyalah 1 atau tunggal. Nah, yang kedua, kita punya teorema, tiap elemen di grup mempunyai inverse, dan inverse-nya itu pastilah tunggal. Nih, pasti tunggal ya. Ambil sembarang elemen A di dalam grup B, akan dibuktikan A punya inverse tunggal. Nah, kita buktikan bahwa A punya inverse tunggal. Misalnya ada dua elemen inverse di A, berarti misalkan B B dan C adalah inverse di A. Berarti jika untuk sembarang elemen A di G, jika A dikalikan dengan masing-masing inverse-nya ini, artinya A bintang B dan A bintang C akan berlaku B bintang A sama dengan E dan C bintang A sama dengan E. Gitu ya. Kita tahu jika kita punya B anggota dari grup G, berarti B itu sama dengan B bintang E, karena E adalah elemen identitas. Maka di sini kita tahu bahwa E tadi ya, kita punya E adalah A bintang C di sini. Kita substitusikan ke sini. Berarti B bintang E-nya ganti A bintang C. Maka karena dia grup, maka berlaku sifat asosiatif, sehingga B bintang A bintang C sama dengan B bintang A terus bintang C. Nah, B bintang A di sini ya, B bintang A sama dengan E, sehingga E kalau di bintang C sama dengan C, sehingga B sama dengan C. Artinya bahwa A itu punya elemen inverse tunggal atau 1. Yang ketiga, kita akan membuktikan teorema 3 bahwa jika A elemen G, maka inverse-nya A inverse adalah A. Nah, kita tahu dari definisi grup bahwa kalau grup ya, untuk sembarang A dikalikan dengan A inverse-nya itu akan sama dengan E. Artinya adalah A inverse ini inverse-nya A, atau A ini adalah inverse-nya dari A inverse. Atau bisa kita tuliskan A sama dengan seperti ini, inverse-nya dari A inverse. Kemudian ada teorema hukum kanselasi atau penghapusan di sini. Nah, buktinya, misal A, X, Y adalah anggota dari G dengan AX sama dengan AY, akan dibuktikan bahwa X sama dengan Y. Nah, ini kanselasi kiri ya, karena A-nya di kiri. Kemudian kita buktikan karena A elemen G, maka terdapat inverse-nya ya, A inverse elemen G, sehingga seperti ini. Nah, dari yang kita ketahui AX sama dengan AY, masing-masing ruas dikalikan di sebelah kiri dengan A inverse, jadinya seperti ini. Maka karena dia adalah grup, berarti berlaku sifat asosiatif ya. Jadi dituliskan seperti itu. Sehingga A inverse dikalikan A sama dengan E, A inverse kali A juga E, sehingga berlaku X sama dengan Y. Nah, terbukti.
Nah, dengan cara yang sama, kita bisa juga membuktikan kanselasi kanan. Coba teman-teman, coba dioret-oret di atas kertas. Selanjutnya, kita sudah belajar grup. Sekarang ada yang namanya grup komutatif. Nah, grup komutatif itu adalah grup dengan satu tambahan syarat, yaitu grup dengan tambahan syarat sifat komutatif, yaitu A bintang B sama dengan B bintang A. Sehingga kita tahu bahwa untuk membuktikan grup komutatif, bahwa yang pertama harus tahu dia harus dibuktikan dia grup dulu. Yang kedua, dia harus bersifat komutatif. Ingat ya. Jadi kalau untuk membuktikan grup itu ada 4. Tadi apa? Tertutup. Atau dia harus operasi biner. Yang kedua, dia asosiatif. Yang ketiga, dia harus mempunyai elemen identitas. Dan yang ketiga, dia harus punya inverse. Begitu. Untuk penjelasannya, untuk grup dan grup komutatif, selanjutnya ada beberapa soal latihan yang bisa dikerjakan untuk memahami lebih lanjut tentang grup dan grup komutatif. Silahkan dicoba. Terima kasih.